Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi seperti kajian-kajian di waktu yang lalu. Cuman kali ini momennya bukan kajian, kita hanya bincang-bincang siang aja. Kebetulan ini siang juga dan cukup terik. Begini, dari media-media massa yang kita tahu bahwa telah terjadi pembakaran kitab suci Al-Quran di dua negara Skandinavia sana, ya. Tentunya kami sebagai umat Islam cukup prihatin dengan peristiwa itu. Yang lebih memprihatinkan lagi, ternyata negara di sana tidak hadir, tidak memberikan perlindungan kepada seluruh warga negaranya secara baik, terlepas apapun agamanya. Justru malah sebaliknya, ada salah satu petinggi negara mengatakan bahwa mereka tidak bisa menyetop karena itu atas nama kebebasan. Pertanyaan saya, kebebasan seperti apa yang ditawarkan seperti itu? Kebebasan yang bejat tidak bermoral itu, kebebasan barbar itu yang pantas dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya moralitas sama sekali itu, kebebasan seperti itu. Apakah apabila foto bapaknya aku injak, lalu aku bilang atas nama kebebasan, dia akan terima? Kan sederhana sekali logikanya. Jadi, yang sangat kita sesalkan, kenapa pada peristiwa itu dijadikan pembiaran? Kenapa? Kenapa tidak ada usaha untuk menghentikannya? Itu loh. Dan yang anehnya lagi, seluruh dunia diam. Pakar-pakar akademisi diam. Pakar-pakar politis diam. Orang yang punya otoritas dan kapasitas secara mengglobal juga diam. Pakar-pakar di dalam negeri juga diam. Mana yang katanya pakar politik, pakar apa kek, ada komentar tentang peristiwa itu. Tapi sedikit saja kalau tentang Islam yang mau dituju, dia bilang Islam intoleran. Islam intoleran, Islam intoleran. Padahal satu bukti pun tidak ada pernah umat Islam itu membakar kitab suci agama lain. Anda bisa cari bukti. Dan satu bukti pun tidak pernah umat Islam mengusir orang-orang yang beragama lain. Anda cari bukti. Jadi di mana letak penilaian Anda bahwa Islam itu intoleran? Seharusnya berpikir secara akademik lah, yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa Anda itu benar-benar manusia yang punya moralitas tinggi, tidak barbar seperti binatang-binatang yang ada di hutan sana. Kan begitu seharusnya. Untuk konteks keindonesiaan kita lah kita bicara. Negeri ini dulu dikuasai oleh pemerintahan raja-raja Hindu. Setelah era Hindu berakhir, dilanjutkan oleh raja-raja Buddha. Setelah Buddha berakhir, dilanjutkan oleh raja-raja, oleh kerajaan Islam. Faktanya, hingga detik ini, dan Anda bisa saksikan, tidak ada satu batu pun yang dirusak oleh umat Islam dari tumpukan-tumpukan Candi Borobudur. Bahkan kita tetap mendukung itu sebagai warisan kekayaan bangsa yang harus dilestarikan.
Ada yang dirusak. Tapi kenapa sedikit-sedikit kalian bilang Islam intoleran? Islam intoleran. Islam intoleran. Apanya yang intoleran? Seharusnya kalau ngomong tuh pakai dasar. Gitu loh. Kalau ada semua kejahatan-kejahatan, kami tidak pernah mengaitkan dengan agamanya. Tetapi kalau ada orang yang kebetulan beragama Islam melakukan kejahatan, Anda kaitkan dengan agamanya. Itu kan tidak suatu ketidakadilan, begitu. Coba sekarang, kitab suci kami dibakar, diperlakukan seperti itu. Tentunya kami merasa sedih. Tapi untuk saudara-saudaraku umat Islam dimanapun berada yang bisa mendengar video ini, mari kita tetap menahan diri. Jangan balas kebejatan mereka dengan kebejatan baru. Jangan sampai kita membakar kitab suci orang lain. Jangan. Biarkan mereka begitu. Kalau memang dikasih tahu nggak mau tahu, biarkan gitu. Ya, karena yang aku dengar peristiwa ini dimulai atas kecurigaan mereka dengan begitu pesatnya berkembangnya pertumbuhan Islam di sana. Jadi kecurigaan itu melahirkan kecemburuan. Lah mereka mau beragama apa saja itu kan hak mereka. Memilih agama apa saja pun kan hak mereka. Kenapa Anda terus marah justru kitab suci kami yang jadi masalah, yang Anda bakar? Dan kami pun tidak pernah memaksa orang untuk menjadi Islam, karena memang kami juga dilarang orang memaksa demikian. Kami hanya menyampaikan ini Islam. Kok jadinya barbar begitu? Dan kalau ada yang mengatakan bahwa bagaimana kita harus menerapkan sebuah kata kasih dalam kehidupan, ya kami sudah membuktikan itu. Dengan rasa kasih kami tidak ingin membalas. Tetapi tolong, kalian-kalian yang membakar Al-Quran, tolong pahami. Ya, kalian-kalian tidak perlu mengimani Al-Quran, tidak perlu. Kami pun tidak perlu mengimani apa yang kalian imani. Tetapi kami wajib menghormati iman kalian. Dan kalian pun seyogyanya, karena kita hidup dalam multikulturalisme, percampuran yang multicolor, multiwarna ini, seharusnya lah kalian menghormati Al-Quran, walaupun kalian tidak mengimaninya. Itu pesan dari aku. Dan untuk teman-teman yang mau menyiarkan video ini, yang mampu mentransfer ke dalam bahasa lain, aku nggak tahu pakai bahasa apa di sana itu, silahkan saja, supaya pesannya tersampai kepada mereka. Intinya, mari kita saling menghormati, hidup dalam kedamaian. Silahkan Anda mengimani yang kalian imani, dan kami juga mengimani yang kami imani, tanpa harus mencampur iman. Dan mari kita saling menghormati perbedaan yang ada di antara kita. Itu pesan dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.